Selamat datang di podcast Saint Mary. Salam pergibahan. Gibah bukan sembarang gibah. Nah, sekarang hari ini kita mempunyai topik yang terhangat yang mungkin you guys di rumah sana sudah mengalaminya, yaitu kita mengambil topik suka duka home learning. Nah, hari ini kita punya dua narasumber yang pastinya cukup familiar di dunia entertainment, wajahnya ya. Di sini kita kehadiran Hanum. Halo Hanum, selamat sore. Salah, bukan sore dong, harus salah, selamat malam. Ini kan udah jam 10. Selamat malam Hanum. Iya, selamat malam guys, selamat malam Miss. Alright. Dan kita juga kedatangan tamu yang berikutnya, yaitu Joan. Halo, selamat malam Joan. Selamat malam Miss. Oke, udah denger ya suara-suara merdunya. Dan juga nggak kalah serunya, karena saya juga ditemani oleh teman-teman kami di sini, yaitu staff marketing yang tangguh. Hore! Tunjukkan suara kalian. Oke, agak seru dong. Mana yang namanya Pak Fajar ya, Mbak Astri. Halo. Nah, ada Pak Firman. Yang paling nggak kalah serunya ini Feni. Coba Feni heboh lagi, Fen. Lebih heboh biar seru. Ya halo. Nah kan, sih udah denger ya, udah kayak 1.000 orang. Nah sekarang kita akan mau tanya dulu nih langsung ya. Saya mau nanya kepada Hanum. Hanum, ini udah berapa lama ya di rumah untuk home learningnya? Ada nyampe 3 tahun gitu bukan? Atau gimana? Tolong coba ditanya dulu. Gak nyampe ya. Ya ini mungkin hanya 1-2 minggu ke depan ini ya. Nah anyway, apa yang kamu lakukan selama home learning di rumah? Kalau home learning ya baca sih sama bapak sama ibu dosen, terus kerjain tugas yang mereka kasih sesuai sama batas waktunya sih, Miss. Menurut kamu tuh ini nggak sih memudahkan kamu nggak sih untuk proses belajar, atau memang ini nih yang gue mau daripada gue tatap muka di kampus kan udah ongkos banyak, terus kadang-kadang juga dosennya juga kadang-kadang nggak datang, atau gimana nih respon kamu? Kalau menurut saya sendiri sebenarnya lebih senang tatap muka, Miss, karena saya orangnya yang tidak gampang nangkep apa yang orang jelasin kalau nggak ketemu langsung gitu. Oke. Apalagi dosennya ganteng ya, Bo? Hah? Itu nilai plus lah ya. Iya. Oke. Kalau buat Hanum, teman-teman yang di rumah, mungkin juga kalian sependapat bahwa dia katakan Hanum ini paling susah mencerna kalau ada ngomong tapi nggak langsung tatap muka ya, karena penjelasannya mungkin lebih clear kalau tatap muka. Begitu ya Hanum ya? Iya. Nah, bagaimana dengan seorang wanita cantik? Hanum juga nggak kalah cantik ya, sama-sama cantik. Nah, Joan ini gimana? Kalau Joan apa suka dengan home learning atau tatap muka? Oh, aku lebih suka tatap muka juga sih, Miss. Kenapa tuh? Karena gimana ya, kita benar-benar dilihat sama dosen, jadi kita juga nggak bisa leha-leha, kita nggak bisa, kan kalau misalnya home learning dikasih bahan pelajaran, belum tentu juga kita baca gitu. Gitu Nah, sih. oke. Selama Kalau kalian home tatap learning, muka langsung lebih asik. kenapa kalau ketemu langsung lebih asik ya? Iya. Yakin. Kalau itu Pak Ada Dian temen ngajar juga asik kan, nggak? gitu. Katanya galak. Dengar-dengar dari narasumber terpercaya. Enak ya ngobrolnya ya kalau sama Pak Dian ya, tatap muka ya kan? Gak apa-apa kok Pak Dian, dengernya kita pasti seru-seru aja, seneng kok dia kalau denger ini. Pak Dian baik tahu, Miss. Iya. Iya, udah dan- rame kok, Miss. Rame ya. Oke. Pak Kemarin Dian juga itu kita fit call bareng. Oh, oke. Pak Dian itu cuman mukanya aja sedikit garang, tapi hatinya Hello Kitty. Bukankah begitu Pak Dian? Iya ya, nanti kita di belakang layar aja ya Pak Dian ya. Baiklah, hari ini kita sudah mendengar dua narasumber dari Hanum sama Joan. Ya, kalau dua orang ini ibaratnya ya oke lah home learning gitu ya, tapi kalau mau jujur mereka lebih suka untuk di sekolah atau di kampus ya, untuk tatap muka, karena memang buat mereka lebih lebih efektif kali ya, bukan efisien tapi lebih efektif ya. Hanum sama Joan. Iya, Miss. Iya, Miss, betul. Oke. Nah, kalau menurut kamu ini kalau bicara suka dan duka,
Itu kan bicara sukanya. Kalau dukanya home learning apa sih menurut kamu? Kita mulai dari Joan dulu deh. Dukanya, Miss. Jangan curhat ya, Dukanya jangan bisa curhat. ketemu teman-teman, Saya cuma Miss. ngomong nanya dukanya Nggak bisa apa. ketemu teman. Nggak bisa ketemu teman. Udah gitu, ya gitu sih. Lah, kok gitu sih? Hanya itu Apa ya, doang. lebih nggak nangkep aja, Miss. Pelajarannya pun. Oke. Gak ketemu teman itu kesannya gimana gitu ya, nggak bisa gibah kayak kita. Kita bukan sembarang gibah loh, seperti kita punya tagline ya, salam pergibahan tapi bukan berarti gibah sembarang gibah begitu. Kok jadi promosi? Oke, kalau misalnya Hanum gimana nih Hanum? Kalau Anung sukanya mirip-mirip kayak Joan sih, Miss. Jadi Kamu kapan sih nggak mirip sama Joan? Kalau kita ketemu di kampus bisa ketemu temen tuh yang say hi. Nanya kalau nggak ke dosen langsung bisa nanya ke temen dulu gitu. Terus kalau mau nanya sama dosen juga tinggal tunjuk tangan, nggak perlu pakai assalamualaikum, selamat pagi pak, mau tanya gini-gini. Oh itu agak ribet ya, dasar ya anak milenial. Terus emang kalau dukanya karena ribet tadi itu ya? Dukanya ya segitu-segitu aja sih, Miss. Selebihnya sih sama aja. Menurut kalian membosankan nggak sih home learning? Sangat. Hah? Apa? Enak banget? Sangat. sangat bosan. Sangat ya. Oh gitu. Kalau gitu saya lebih kerucutin lagi deh pertanyaannya. Kira-kira nih nanti kalau misalnya kita udah selesai nih home learning, atau selama home learning apa sih yang kalian rindukan? Let's say, aduh gue pingin banget nih ketemu sama Pak Fajar, udah lama gak denger dia langsung kalau ngajar. Atau ada hal-hal apa gak yang kamu kangenin selama home learning ini? Joan. Oke, Joan, boleh. Kenapa mesti diwakilkan begitu ganti? No, I miss Joan, Miss. Oh, you miss Joan. Kalau misalnya dosen ada yang dikangenin gak sih? Semua dosen sih saya kangen, apalagi Pak Suko. Lah, yakin Bapak Suko. Ditolongin gak kalau jalan? Pak Suko kan kadang-kadang kalian agak-agak cuek-cuek gitu. Ditadangin, Miss, bukan ditolongin. Ditadangin tuh diapain ya? Jadi Pak Sukonya nggak jatuh, dipegangin. Oh, oke. Wah, anak pintar dan anak baik. Surgamu besar ya di surga ya. Upahmu besar di surga ya. Aduh, senang sekali bisa berdialog sama anak-anak mahasiswa Saint Mary ya. Punya hati nurani, sudah cantik, hatinya baik banget. Luar biasa. Nah, hari ini karena tadi saya sudah bilang bahwa saya juga ditemani oleh teman-teman saya tim marketing. Anyway, mereka bukan hanya marketing, tetapi lebih dari itu mereka adalah seorang dosen. Di mana dosen juga menyampaikan materi yang mereka bisa upload di aplikasi Edmodo dan juga ada tatap muka ya di beberapa aplikasi yang sudah disediakan di internet. Nah, sekarang saya juga mau nanya hal yang sama itu. Kalau tadi dari mahasiswa, sekarang kita mau mengalihkan ke teman-teman yang profesinya sebagai dosen, pekerja. Apakah suka duka ini sama? Kalau tadi home learning, ini bekerja di rumah ya, work from home. Nah, apakah suka duka ini mereka rasakan sama juga dengan murid-murid kita? Mari kita mencari tahu dengan menanyakan pertama untuk Feni. Biar rame dulu Feni. Wah, Feni kan banyak banget nih fansnya. Feni, mana suara kamu Feni? Roger, ganti ya, Roger. Halo. Nah, Fen. Halo. Ya. Menurut lu tadi kan udah denger ya dua narasumber kita, mereka udah ngomong suka dukanya waktu home learning sama sekarang juga sih home learning. Kalau lu sendiri work from home, apakah ini sesuatu yang lu banget? Gue enak banget, gue saving cost, nggak perlu ribet ke kantor. Nah, menurut lu gimana nih kalau misalnya kerja udah di rumah? Gue sebenarnya sebagai sisi desainer grafis karena gue biasa kerja di rumah dan gue juga dulunya freelancer ya, it's fine. Tapi kan karena gue juga kalau di kantor kan lebih enak gitu kan, lebih ketemu banyak orang, lebih bisa ngobrol. Terus yang dilihat tuh nggak cuma tembok kamar kosan doang sama layar PC kayak ya ampun bosen banget mau ngomong, mau ngobrol sama siapa, ngobrol sama tembok kayak gitu. Iya, tembok juga itu sih yang nggak enak.
Iya. Oke. Tapi ke depan dikit boleh ya, Ven, tiap hari belanja tetap ya, Ven, Pasar Grogol. Iya, ke Pasar Grogol paling. Itu tetap ya, Ven. Oke. Tetep lah. Ya, itu dia dari desainer desain grafis kita dari Saint Mary yang sedikit mencurahkan hatinya mengenai suka dan duka work from home. Nah, ini juga nggak kalah serunya. Hey, Pak Fajar, keluarkan suaramu yang merdu itu. Halo. Nah, kan udah denger ya. Nah, ini Pak Fajar nih pasti suka banget deh di rumah. Pak Fajar, coba dong share. Udah kayak dukun nih gue, padahal gue nggak tahu nih. Coba Pak Fajar, gimana komen lo? Saya ini kan di sini ada 2 profesi ya, Miss. Yes. Ada sebagai dosen, ada juga sebagai staff di Saint Mary. Nah, overall sih kalau ditanya secara general, work from home, baik ngajar ataupun bekerja sebagai seorang staff marketing, ya apalagi marketing ya, yang harusnya kita keluar sana sini, ketemu orang, meeting, sosialisasi, komunikasi dan sebagainya. Tapi ketika work from home ya kayak ditutup aja gitu kan, kayak dikandangin gimana sih, which is berarti tugas kita sebagai marketing yang harusnya kita kesana kemari itu jadi kayak terkungkung gitu loh, Miss, kayak dirantai gitu. Jadi emang nggak kurang bisa bergerak lah dan kurang bisa maksimal kerjanya jadinya gitu sih. Kenapa? Dan kalau untuk dosen, saya selaku dosen untuk ngajar, ya sebenarnya juga masih bisa untuk mengajar karena kita ada fasilitas e-learning ya, dengan aplikasi dan segala macam. Mungkin tadi si Hanum dan John udah banyak cerita. Kalau bisa dibandingkan sih, ya kalau saya sih memang lebih suka tatap muka langsung dengan mahasiswa. Karena semua kita bisa two ways communications gitu loh. Jadi kita bisa melihat juga mereka diskusi langsung secara langsung, melihat gelagat mereka dan segala macam, bisa presentasi, mereka bisa diskusi ke depan dan sebagainya, daripada yang hanya e-learning yang terpaku dengan aplikasi gitu. Walaupun bisa semacam kayak video call gitu sih bisa gitu, cuman kan pasti nggak akan maksimal lah ya, karena yang kita lihat juga hanya sebentar dalam hal waktunya, terus refleksi wajah dan segala macam juga nggak akan mungkin bisa kelihatan secara jelas gitu kan. Dan kita juga ada kekhawatiran materi kuliah yang kita sampaikan ini anak ngerti nggak sih sebenarnya gitu kan, karena kita nggak bisa melihat secara langsung, kemudian menjelaskan secara panjang kali lebar pun pasti terbatas karena terbatas hanya layar komputer dan layar handphone lah, intinya seperti itu. Jadi ya banyak kendalanya lah kalau untuk work from home kalau menurut saya. Belum lagi dengan kendala internet, sinyal dan sebagainya sih, seperti itu sih, Miss, gitu sih intinya. Nah ini Pak, saya dapat update Mbak terpercaya. Ini Bapak kira-kira ini maaf ya tidak menyinggung, mohon maaf banget. Ini Bapak tinggalnya di hutan. Kok signalnya kayaknya Senin Kamis atau bagaimana? Mohon maaf Bapak. Iya, kebetulan saya kalau sudah sore menjelang malam hilang, bubar itu sinyalnya. Aduh, ngeri juga ya Pak. Seperti itu, itulah suka duka saya yang tinggal di perbatasan kota. Oh ya ampun. Seperti itu. Udah menjelang sore tuh udah hilang, apalagi malam ya udah bubar, ambiar semua sinyalnya. Pantes seperti ya. itu. Jadi ini bisa disimpulkan dukanya lebih banyak ya Pak ya? Sepertinya kayaknya. Kalau boleh bisa dibilang memilih, kalau saya pilihan, saya lebih enak bekerja seperti biasa gitu aja, baik mengajar tatap muka ataupun sebagai marketing ya ngantor ataupun kita sosialisasi ke kemana-mana lah, visit dan segala macam. Seperti itu sih, lebih ada challenge-nya, lebih ada tantangannya karena ketemu orang dan sebagainya gitu sih.
Intinya segitu. Ya sama kayak Feni, jadi dunianya nggak terbatas tembok ke tembok, TV ke TV, kasur ke kasur, karpet ke karpet. Seperti itu. Itu aja sih, Miss, kalau dari saya. Kalau rumahnya gede masih enak ya dilihat. Coba jadi kalau saya tadi curhat Fanny bilang. Coba tadi Fanny bilang ya. Iya, kalau Bisa seperti dibayangkan. itu. Jadi curhat ya. Nggak apa-apa, Pak Ya, Fajar. Well, thank you untuk curhatan hatinya, dan teman-teman sudah tahu dong ya bagaimana suka duka yang dirasakan oleh Pak Fajar. Sekarang kita beralih Mbak Astri, halo Roger. Halo Roger, tolong foto bareng please. Halo, Mbak Astri, di manakah dirimu? Nah, ini seperti yang tadi dibilang ya, signalnya sangat mempengaruhi. Mungkin sebelum ke situ, sebelum Mbak Astri merespon, saya mau ke Pak Firman. Pak Firman, halo? Halo. Ya, oke, Pak Firman. Ini Pak Firman kan sebagai seorang IT nih. Nah, gimana menurut Ceritanya. Pak Firman untuk suka dukanya bekerja di rumah? Suka dukanya ya? Iyalah. Suka dukanya sih selama ini sih saya nggak ada masalah sih, Miss ya. Karena saya juga sebagai orang IT juga dituntut fleksibel sama apa ya? Inilah apa namanya? Selalu online seperti itu. Nah, tapi ya dukanya paling ya kita nggak bisa gibah-gibah seperti biasa aja paling. Karena kita Tiba juga ya. makhluk iya. Sebagai merefresh itu kan fungsinya ketemu orang itu kan fungsinya itu gibah. Jadi kita kekurangan tempat mediasi buat gibah secara fisik, itu aja sih kesulitannya. Wah, kamu nggak seru berarti. Flat aja. Berarti kalau khusus untuk Pak Firman, suka duka dia lebih banyak sukanya ya Pak Firmannya sebagai seorang IT karena udah biasa untuk bekerja di rumah. Iya, jadi ya. udah nggak asing sih, Miss. Kalau Kayak misalnya yang sekarang lagi dilakukan nih home learning seperti ini atau work from home, ada nggak sih kalau Feni kan udah kayak seru tuh tadi di awal, gue tuh kangen banget sama teman-teman kantor. Nah kalau nih Pak Firman ini kangen nggak sih sama teman-teman kantornya? Kangen sih, karena kita biasa ceng-cengan ya, apalagi sama Dek Feni itu luar biasa sekali dengan Dek Farhan itu saya juga luar biasa itu kangennya. Jadi kita biasa ya say hello gitu kan. Nah, jadi setelah ini cuma tatap virtual aja. Iya. Tapi mengobati nggak sih kalau begini Pak? Ini kan Pak Firman ini menjadi satu apa ya, kalau orang rumah sakit kan itu garda depannya tuh perawat. Kalau Pak Firman kan semuanya nih memfasilitasi untuk koneksi segala macam, harus standby bagus segala macam. Ini kalau Pak Fajar kan. Kalau Pak Firman ini bagaimana? Apakah memang untuk bekerja sebagai seorang IT ini emang begini ya, flat banget? Pantesan mukanya flat juga, Pak. Ya sebenarnya sih kurvanya seperti gimana ya? Seperti kurva landai, jadi sebenarnya biasa-biasa aja sih. Jadi kalau mau kerja offline bisa, kerja online bisa ya. Jadi nggak terlalu kaget. Ya paling kendalanya nggak ketemu orang aja sih, itu aja sih. Dan itu nggak masalah banget buat Pak Fajar ya? Buat Pak Fajar, buat Pak Firman ya? Iya. Jadi kadang kan temu kangennya lebih sedikit jadinya. Kita kan nggak biasa tiap hari kan. Kayak gitu. Tapi ada rasa kangen nggak sama office mate, teman-teman kantor sendiri? Oh, kangen dong. Oh, luar biasa. Biasa kita kan pasti ceng-cengan itu kan suatu hal yang wajib itu. Wah, oke, siap. Ya, itu tadi ya seputar respon dari Pak Fajar, IT daripada Saint Mary. Dan Ayo, terima kasih siapa? Pak Fajar, kan saya selalu terbalik Pak Fajar dan Pak Firman. Thank you ya Pak Firman. Nah, Iya. kita mau bertanya ke halo Mbak Astri, ini apakah sudah tersambung? Soalnya beliau jauh sekali jaraknya. Udah, halo. Nah, kan akhirnya. Mbak Astri, bagaimana suka duka dirimu bekerja di rumah, Mbak Astri? Bosen, gak betah. Gak betah ya? Kalau Itu aku kalau sih- gak betah gimana tuh, Mbak? Kan kalau saya sih kerja di Saint Mary, tapi merangkap di unit bisnis lainnya kan yang support Saint Mary juga, Mbak. Lalu ada juga yang di Bogor. Jadi kalau saya benar-benar bosen,
menghadapi laptop saya ini, jadi saya bisa main ke pabrik sih sebentar gitu ya. Itu cukup merefresh pikiran saya dibanding gimana ya, di rumah aja tuh benar kata Feni yang ditatapkan tembok kayak gitu kan. Terus Tapi kan ada tatapan biasanya kita wajah suami. kan suami kerja sih Mbak. Suami tuh perusahaannya nggak mengikuti kebijakan pemerintah untuk WFH karena kan di retail dan di perusahaan makanan juga. Jadi memang diharuskan tetap masuk bekerja gitu untuk support kebutuhan pangan di Indonesia. Jadi tetap masuk, jadi ya sepi juga kan di rumah. Menurut saya enakan di kantor, jadi di sela-sela fokus, kalau agak lelah sedikit pikirannya bisa ngobrol sama teman kayak gitu. Tapi kalau di rumah nggak ada, paling ada rengekan anak juga dikit-dikit gitu. Tapi lebih ribet sih, biasanya kan kita kerja fokus ya, terus kadang anak ada rengek-rengekan karena tahu mamanya di rumah jadi lebih manja kan. Betul. Jadi agak ada rewardnya, ada bosennya gitu, jadi campur. Jadi emang harus benar-benar bisa mensiasati waktu dan jaringan Mbak. Kalau di kantor kan wifi-nya on terus ya. Nah, saya di Bogornya agak pedalaman, jadi memang jaringannya tuh naik turun. Kadang saya butuh ngurus legalitas kan, itu semuanya online ya sekarang. Pemerintah juga karena untuk front line-nya kalau untuk langsung tuh sedang ditutup, jadi mau nggak mau lebih lama bekerjanya. Biasanya tuh 1 jam selesai, ini butuh 2 jam kayak gitu. Nah, karena jaringan gitu, dan boros juga, boros kuota. Iya betul sekali. Ya itu ya suka dukanya lumayan. Itu kalau timbangan kayaknya lebih banyak dukanya ya Mbak ya. Iya, jadi aku tuh pengen, memang kangen banget kerja ke kantor, karena kan dari Bogor ke Jakarta tuh kita biasa naik kereta, dan itu salah satu yang disyukuri sih. Kadang tuh naik kereta tuh penuh-penuhan bejubel, kita lebih ke ini ya, kurang bersyukur gitu. Capek pulang kerja gini-gini, tapi setelah dikasih ujian kayak gini ternyata capeknya itu tuh salah satu nikmat juga kan untuk kita gitu. Istilahnya kita masih dikasih kerjaan, masih bisa orang banyak, sosialisasi, bisa refresh pikiran. Ternyata itu salah satu nikmat yang harus disyukuri juga gitu. Bahwa Allah mungkin mau kasih tahu kita kan bahwa banyak nih nikmat-nikmat kecil yang kadang nggak kita syukuri gitu. Jadi dengan wabah ini sih lebih bersyukur, lebih bisa mensyukuri sekecil apapun nikmat yang diberikan gitu oleh Allah SWT gitu sih Mbak. Luar biasa nih Mbak, kan Mbak Asri aja bagus nih, apalagi introduction nanti pas puasa ya Mbak ya, itu keren banget Mbak. Setuju. Iya nih, bentar lagi mau puasa nih Mbak. Iya, jadi bukan hanya mau puasa, ini memang pas gue libat-libatin aja gitu, kayak mirip puasa gitu kan. Tapi maksud gue di sini emang betul sekali ya, maksudnya kita ambil positifnya sih dari corona ini, walaupun kita tuh kayak mikir apa positifnya corona nih. Udah kemarin kita ada seputar pembahasan mengenai lockdown atau enggak di Jakarta atau gimana kondisinya, terus sekarang suka duka homeschooling ya. Nah tapi kalau misalnya bisa memaknai sesungguhnya apa yang bisa kita lakukan selama wabah ini terjadi, kayak Mbak Asri ya memaknai semuanya untuk refleksi diri. Oh iya ya mungkin dulu mengeluh, sekarang disyukuri nikmatnya. Capek itu ya bagian dari kenikmatan sebuah pekerjaan, benar begitu ya Mbak ya? Betul. Iya, karena kan dengan corona ini banyak banget kan pekerja harian tuh yang tidak mendapatkan gajinya kan, karena dia harus work from home atau nggak digaji sementara gitu. Ternyata syukurnya tuh lebih baik kita capek perjalanan pulang pergi kantor daripada kita diam aja di rumah tanpa penghasilan gitu. Jadi kecil apapun nikmat wajib banget disyukuri sih ini. Mudah-mudahan wabah ini cepat selesai, karena nggak gampang juga ternyata diam aja di rumah tuh. Bener-bener setuju sekali ya. Oke, thank you banget loh Mbak untuk responnya. Nanti kita ngobrol Mbak Sri lagi ya. Nah, ada satu orang lagi yang ingin saya tanyakan. Dia pasti nunggu-nunggu, nama gue kok kapan sih disebut-sebut gitu ya. Pak Alfonso, are you there? Hadir. Pak,
Aku tahu Pak, jawaban Gimana, Bu? kamu lebih banyak sukanya karena kamu kan far from boss. Oh salah ya Pak? Coba Pak, boleh diceritakan, saya nggak mau dari statement dari mulut saya, dari Bapak, please monggo. Oke. Halo semuanya Sobat Gibah. Aduh, kayaknya udah lama lagi nih. Udah lama ya kita nggak berpodcast lagi. Asik. Jadi kalau dari saya jujur sih Bu, memang lebih banyak suka daripada duka. Nggak ada yang bercanda. Jadi kalau apapun itu sih kita memang seperti yang Mbak Asri udah bilang, kita harus sedikit mensyukuri lah, mencoba mengambil inilah hikmahnya atas wabah yang terjadi. Karena memang ketika kita dituntut terpaksa harus work from home ataupun home learning ya, belajar dari rumah, Bukan home ya alone itu ya, harus Pak? kita jalani. Gimana Bu? Bukan home alone. Oh enggak, beda. Saya ada sama Putri kok. Istri Jadi bukan ya itu istri. memang harus kita jalani. Jadi apa ya, lebih baik kita untuk sementara physical distancing, social distancing daripada kena jadi korban positif corona Bu. Kalau saya sih mikirnya kayak gitu. Karena kalau dari saya juga mensiasatinya ya harus banyak bersabar sih ketika work from home, karena kan dari sinyal, walaupun saya ada di tengah kota Jakarta dengan status red code, jadi kanan kiri udah banyak yang kena korban positif corona. Wow. Ya saya harus bertahan. Iya, karena kan di Jakarta Timur sendiri kan termasuk red code juga Bu. Jadi udah ada 8 orang yang meninggal. Bahkan Wow. itu cuma jarak kelurahan sebelah. RW sebelah di tempat saya tinggal. Wah, hati-hati Seperti ya. itu. Jadi 800 meter tuh. alhamdulillah nggak nyampe sekilo sih Bu, paling nggak 600 kali. Karena kan RW sebelah Bu bilangnya. Seperti oke. itu. Nah itu jadi kita harus mensiasati. Jadi kita harus menjaga diri benar-benar. Jadi ya kita kalau mau keluar ya kalau terdesak aja, misalkan ke Indomaret, tapi harus dengan perlengkapan, harus pakai masker, pakai sarung tangan, seperti itu. Jadi ya kendalanya sih pasti akan banyak kendala, terutama dari internet, terus juga apalagi kalau di finance kan, kalau kita mau pelaporan pajak harus ke kantor pajak, kalau lewat lapornya kan tahu sendiri sangat-sangat terhambat kita. Ya paling kita harus banyak jalani dulu aja sekarang, berusaha berpikir selalu positif. Kalau negatif itu hasil coronanya aja, kalau positif kita pikirannya. Luar Iyalah, biasa, salam super kalau gitu Pak Alfonso. Jadi yang penting kita jangan terlalu takut sih Bu. Jadi kita hadapi bersama. Kan together we are stronger Bu. Itu moto saya. Aduh. Nah, Bapak ini pasti nggak pernah kecampaian jadi ini ya, motivator ya. Aduh, bagus ya, sangat menghibur Ya sekali. itu kita menyemangati diri kita dan untuk teman-teman di sekitar kita. Jadi kita ya walaupun menjadi sedikit garam, tapi kan mampu membuat sayur menjadi lebih nikmat. Luar Seperti biasa itu, Bu. Pak, luar biasa. Pak, nanti kalau ketemu saya boleh Ya. tanda tangannya, boleh ya Pak? Aduh Pak, Bapak pasti langka banget Boleh, nih di muka boleh. bumi yang fana ini. Iya. Alright, Pak, Oke, Bu. thank you banget loh Pak untuk Sama-sama, quotes-quotesnya. Itu nanti Bapak patenkan, nanti Iya. ada yang ngambil loh quotes Bapak. Itu Enggak Bu, biasa saya sih. nggak mau jadi garam dan terang dunia. Saya mau jadi mecin aja Bu, karena lebih gurih. Seperti itu. Terima kasih. Jujur sekali, salam super. Iya, itulah Iya. Pak Alfonso ya. Jadi teman-teman, Pak Alfonso ini adalah finance daripada Saint Mary ya. Nah, hari ini karena kita sudah mendengarkan semua suka dukanya dari home learning, dan tadi Mbak Asri sempat membuka nih, mencoba mengambil hikmahnya. Kebanyakan dari kita kan, aduh capek banget nih ke kampus, aduh dosennya udah nggak ada, gue nunggu garing banget. Atau kita sebagai staff kadang-kadang, aduh males banget nih, udah hari Senin, udah kerja lagi deh. Kadang-kadang kita mungkin pernah melakukan seperti itu ya. Tetapi ini saatnya kita tadi ngambil hikmah dari Mbak Asri, untuk refleksi. Ya udah, terima kasih aja ke Tuhan, masih ada pekerjaan, kita dikasih kesehatan untuk pergi ke kantor, ya seperti itu. Nah, tapi dengan jawaban Mbak Asri ini saya jadi tertarik nih. Kira-kira sewaktu kita di rumah yang sudah bosennya minta ampun, hal gila apa sih yang kita pernah lakukan? Karena ini mengingat waktu udah lama ya, misalnya let's say ini hampir 1 bulan ya, 2 minggu mau menuju ke 3 minggu, ini kita stay at home, artinya ya home learning lah, work from home lah ya, sesuatu yang memang kita kurangi intensitas kita untuk pergi keluar. Nah, di dalam kegiatan kita di rumah ini kan sangat terbatas. Tapi saya mau nanya di sini ya, ini juga berlaku untuk Hanum sama Johan. Menurut kalian semua teman-teman,
hal tergila apa yang pernah kalian lakukan selama di rumah? Nah, kita mulai dari Hanum. Halo Hanum, kembali ke dirimu untuk memberikan pendapat Iya. hal gila Halo, apa yang guys. kamu lakukan ketika kamu sudah mati gaya di rumah. Aduh, nggak ngerti lagi gue harus ngapain. Kira-kira Hanum pernah melakukan apa? Kalau udah mati gaya biasanya saya sih kayak ngemil aja, tidur. Mm-mm. Terus paling hal tergila yang saya lakukan ya nyuci. Itu hal tergila, itu hal yang paling mulia Hanum sebagai seorang perempuan. Hello 911. Iya, Oh, betul gitu. juga, benar juga sih. Berarti saya orang yang mulia, Miss. Berarti saya nggak punya hal gila, saya adanya hal-hal yang baik. Bukan, saya justru agak bingung karena kamu bilang kamu hal yang tergila yang kamu lakukan adalah nyuci. Hello man, it's not tergila. Tapi nggak apa-apa, orang kan responnya beda-beda ya. Tapi kalau menurut Hanum, hal tergila itu adalah nyuci. Nyuci apa dulu nih Hanum? Enggak juga sih, Miss, nyuci. Ya, nyuci. Semua yang bisa saya cuci. Luar biasa. Semua yang bisa dicuci. Boleh nitip cucian saya boleh? Tolong alamatnya biar saya Boleh, Miss. dua jaket. Pakai ongkir ya. Nah kan namanya murid-murid memang ya terlalu kreatif banget. Jadi kalau dari Hanum, hal tergilanya adalah menyuci, saudara-saudara. Catat ya, menyuci. Oke, sekarang kita beralih ke Joan. Joan, halo Joan. Iya, Miss. Joan, kamu semangat dikit dong. Iya. Udah malam nih mau bobo, tapi kan sebelum bobo kita gibah dulu. Ingat loh, sama Iya. gibahan, gibah bukan sembarang gibah loh. Yeah. Jadi seru sendiri nih. Oke, menurut Joan, kamu hal gila apa sih yang pernah kamu lakukan selama kamu udah yang stuck mati gaya begitu? Nyelesain drama Korea 2 hari sih kayaknya. Waduh, itu seriusan 2 hari? Oh no. Iya, 2 hari. Itu Sehari sampai seri bisa berapa sampai itu, 10 Hanum? episode Nah, gitu. Joan, Kenapa, Miss? berapa episode yang kamu nonton itu? Biasa sih satu drama itu 16 episode, tapi satu hari aku bisa habis 10 episode yang bisa kayak 13 jam, 14 jam. Luar biasa. Berarti ini boleh juga nggak? Joan, berarti tadi kamu ungkapan hati kamu dong. Kalau misalnya dosen memberikan materi begitu, itu dibuka nggak sih materinya cuy? Jujur. Aduh, Nggak, ketawa Wi. nih. Tuh kan, memang. Cuman kalau ada tugas dan disuruh dari situ aku baca. Cuman kalau emang nggak ada tugas dan cuman ngasih materi nih dosen tanpa ngomong apa-apa, tanpa ada interaktif apa, aku nggak buka. Luar biasa. Hanum loh, Hanum ya. Hanum lagi. Aduh, saya suka terbalik. Mohon maaf Hanum. Joan maksudnya ya. Maaf Joan. Oke. Seorang Joan pengakuan dosa hari ini bahwa kalau ada share tugas, ya kalau dosennya nggak ada perintah untuk mengejar materi atau ngapain gitu ya untuk do something, ya dia ngapain ribet ya nggak sih, mending nonton Korea. Terima kasih untuk kejujurannya, sering-sering aja begini ya, nyesek loh saya sebagai dosen. Aduh, terima kasih. Baik, kita akan beralih ke teman-teman yang ada di Saint Mary. Pak Alfonso, halo Pak Alfonso, masih di sana? Halo Pak. Iya, Bu, hadir, Bu. Iya, hadir. Baik. Hadir. Pak, Iya, saya habis jawab WA Bapak Hanafi, Bu, jadi maaf agak loading. aduh luar biasa ya. Iya. Reportnya belum apa-apa. Iya, makanya udah- saya lebih senang kerja di kantor aja deh, Bu. Saya agak menyesal milih kerja dari rumah. Oh begitu. Iya, Nggak berarti tadi. konsisten. Saudara. Iya. Enggak. Tapi saya tetap memilih saya kaum yang suka WFH 90%. Nah, Pak, baru Ibu mau nanya apa sih, Bu? Hal tergila? Belum, ini saya merespon jawaban kamu yang pertama. Udah direkod masalahnya. Kok ralat lagi katanya di rumah. Aduh, di kantor gimana nya? Oke, saya mau bertanya, Pak. Iya, hal tergila apa yang pernah Bapak lakukan selama di rumah? Iya, Bu. Yang pasti ini, Bu, kalau paling gila mungkin saya kirim report sambil setoran, Bu. Karena kan harus pagi-pagi untuk kirim reportnya. Aduh, ya bisa nggak sih? Oh, itu jawaban? harus kita sensor ya, nggak boleh ya kalau di podcast ya. Nggak apa-apa. Iya, kan jadi udah saya diomongin. sembari menyelesaikan panggilan alam, saya juga kirim report. Jadi kan multitasking, Bu. Itu memang hal paling gila sih.
Oh iya. Kan ibu nanya hal tergila. Iya benar. Karena kita udah saking nggak boleh keluar-keluar ya udah. Jadi sambil menyelesaikan panggilan alam juga menyelesaikan report pagi itu loh Bu. Iya. Mau ngapain aja sih pagi ini? Oke, ada tambahan lain mungkin Itu hal saya- tergila? Itu saya gosok gigi Bu, bukan lagi buang air, lagi gosok gigi ceritanya. Ah, kamu kok nggak konsistennya banyak. Tadi Nanti nyetor, panggilan alam. jangan ada tiba-tiba pikiran-pikiran gosok yang gigi. aneh nanti. Nggak apa-apa. Ini kan sekarang gibah bukan sembarang gibah. Biarin aja mereka berpikir gitu. Oke, super sekali. Iya, luar biasa memang Pak Alfonso. Oke, itu tadi jawaban dari Pak Alfonso ya. Saya menyimpulkan sedikit aja bahwa hal tergila yang dia pernah lakukan adalah membuat report, submit report sambil panggilan alam, tahu dong ya. Nggak usah diperpanjang ya. Baik, kita akan lanjut ke Pak Firman. Bagaimana Pak Firman? Suka dukanya apa nih? Bukan suka dukanya, salah. Hal tergila apa? Oh, udah tadi. Hal tergila apa yang pernah dilakukan di rumah? Karena kita udah suntuk banget gitu, udah di rumah mulu. Hal tergila apa tuh? Kalau saya sih gimana ya? Sambil di toilet kita sambil meeting. Aduh. Suwe. Ini jangan-jangan podcastnya lagi di kamar mandi lagi. Kan buat biar ada variasinya kan, jadi nggak di meja kerja terus pindah kemana pindah ke sini, kan keluar juga nggak boleh ya, paling kita gitu-gitu aja. Iya, tapi ketika Bapak maksudnya maaf ya di toilet gitu, itu aroma gimana Pak menurut Bapak? Konsentrasi masih Biasa ada? aja. Oh, biasa aja. Konsentrasi ada. Begitu. Luar Iya. biasa ya. Dua Biasa. orang. Seperti itulah. Pak Firman sama Pak Alfonso kurang lebih sama. Tapi kalau Iya. Pak Firman ini lebih kepada cari suasana baru. Tapi kenapa Oh, iya. harus di toilet, Pak? Pertanyaan kenapa harus di situ, saya mau nanya, Pak. Kenapa? Sebenarnya Itu sih tempat dari yang bagus Bu. Oh iya. Dari dulu kuliah itu kan kalau kita nyari inspirasi dari situ kebanyakan. Betul. Super sekali Pak. Super. Aduh. Sebagai anak apa? kosan. Anak kos Bu, anak kos. Dulu. Oh tapi saya waktu dulu kuliah bukan di WC kos Pak, di WC kampus Pak. Oh. Karena lebih bagus. Makanya banyak disikat dong tuh kamar mandi biar nyaman untuk didudukin. Itu duduk apa jongkok lah, sudah. Kita salfok ya. Jadi intinya Kayang. mereka lebih suka untuk sesuatu yang baru, itu penemuan terbaru tuh justru di tempat yang tidak terduga. Oke, Iya. itu agak aneh sih, tapi ya memang kan pertanyaannya hal tergila, tapi itu yang mereka jawab. Oke, thank you Pak Firman. Sekarang kita Sama-sama. ke Halo Pak Fajar. Halo. Halo. Signal aman Pak, Salam signal. somai, Pak. Aman. Oke, hal tergila apa Belum, sih nggak Pak? tahu 5 menit lagi. Ya, halo Pak. Ya. Ya, menurut Pak Fajar, hal tergila apa yang pernah Bapak lakukan? Pasti banyak yang gila sih Pak, tapi cuma satu aja Pak yang saya minta. Yang pernah Bapak lakukan selama liburan yang lumayan panjang ini. Bukan liburan sih ya, kerja di rumah. Begitu. Oh, kebetulan saya belum gila, jadi masih waras-waras aja. Oke. Jadi yang saya lakukan juga masih waras sih sebenarnya. Cuman kadang biasanya di weekend nih Bu, kalau weekend, karena kalau hari biasa kan ya kalau ini kita ada disibukkan dengan kerjaan, report dan lain sebagainya lah ya. Kalau weekend tuh bener-bener tingkat boringnya itu udah bener-bener maksimal tuh biasanya. Nah itu bukan kadang sih, emang kadang selalu sih. Atau kemarin tuh kadang-kadang pernah nggak tahu gimana siang-siang bolong jalan aja gitu keluar ke komplek, iseng aja kan, nggak ngerti ada apaan, luntang lantung dengan maskeran keliling komplek. Yang penting saya lihat keadaan luar aja, ngelihat yang hijau-hijau, ngelihat ada orang, ngelihat ada rumah, udah keliling aja, nggak keluar kompleks sih ya, maksudnya di dalam komplek begitu aja siang-siang bolong. Biasa tuh kan waktu-waktu boring tuh kalau weekend tuh siang tuh biasa menjelang, kalau nggak bisa tidur siang ya jam 2, jam 1, jam 2 tuh itu bisa keluar tuh. Atau kadang-kadang malam malah
malam pas udah bener-bener malam buta, jam-jam berapa ya, 9-an gitu ya, karena jam 7 jam 8 masih makan, masih nonton TV. Udah jam segitu boring, nggak bisa tidur, bisa tuh saya yang keluar komplek aja gitu, nggak jelas, luntang lantung, kelayapan, kayak orang nggak ngerti mau kemana. Saya Gitu tahu aja mau sih kemana pasti, sebenarnya. paling nggak, iya nggak, sebenarnya mau keluar komplek itu, mau ke mall, mau ke itu apa swalayan gitu ya. Hari-hari gitu maksudnya. Iya, biasanya betul. dia ke cabang-cabang gitu, Mbak. Nah, itu Oh, baru ke mau saya cabang. bilang, Mbak Astri. Itu makanya Cabang, Pak. karena ada work from home inilah saya tidak bisa mengunjungi cabang-cabang gitu. Jijai banget. Pak, Tidak ada kunjungan cabang gitu. Jadi hanya ada kunjungan pusat. Oke. Pak, itu tadi kan lu bilang ya, lu siang-siang bolong sampai lu keluar. Emang lu nggak takut hitam, Pak? Udah ungu, bukan hitam lagi Bu, udah ungu tua. Bukan Pak, itu namanya coklat dop. Iya, udah dop, apalagi udah kebanyakan jemuran dari kerupuk kulit. Iya. Tapi memang ini Bapak paling unik loh dari jawaban yang lain. Siang keluar ya, padahal hitam ya, tapi nggak apa-apa sih, udah hitam juga, manis sih Pak, gitu ya. Terus kalau malam Iya. keluar, tadi nggak mengunjungi yang Keluar cabang-cabang juga. itu, gitu kan? Nah ini Bapak. Nggak ada kunjungan cabang. Tapi kan Bapak sekarang melihat rumah mana yang terbuka dan enggak tuh, Bapak nggak menutup hati untuk supaya tidak membuat kejahatan atau gimana gitu Pak? Karena mata ini berbahaya Pak. Kuda corona, mata bisa corona enggak, juga Bu. kalau begini Pak. Justru saya kalau malam membantu pekerjaan security Bu, karena mengawasi rumah-rumah. Mengawasi atau Karena saya masuk di keluarnya dalam rumah orang Pak? Saya keluarnya tengah malam kan Bu, jam-jam 9. Saya membantu mereka untuk keliling. Baru ntar saya report ke mereka, aman gitu. Oh, Bapak pemberani Pak ya? Luar biasa Iya, seperti sekali. itulah. Dikala saya bisa jadi berani kalau saya lagi nggak ada lagi begitu Bu, lagi boringnya tingkat maksimal. Baik. Tapi alhamdulillah ya, Anda nggak diciduk Satpol PP ya, jalan malam-malam gitu ya. Iya, soalnya ada Itu yang saya peraturan. bilang. Diciduk Satpol PP. Saya bilang saya utusan juga dari security komplek gitu, membantu gitu. Luar biasa Pak. Seperti itu, iya. Karena angin malam juga enak Bu, seger. Gimana? Orang juga tolok angin kemarin lewat, malah kamu belinya antangin. Iya. Bukan orang pintar soalnya. Inilah dia. Ini dia ya. Suka duka udah lewat. Sekarang hal tergila. Emang bener gila. Katanya sudah waras tapi masih gila. Ya, siang-siang bolong keluar, terus malam-malam keluar, nggak takut terciduk ya. Padahal cabang-cabang sudah di mana-mana, katanya nggak lagi, Iya. Tapi dia masih menyodorkan diri, Baguslah kalau begitu, ya. Jiwa Di patriotnya luar ada ya, batas Pak ya. kesadaran saya Bu. Iya, betul sekali. Nggak salah Ya, loh, coba Bapak. next. Nggak, Pak, saya masih mau nambahkan. Soalnya kalau sama Bapak ini rame gitu, Pak. Oh gitu. Jadi Bapak nggak salah dong ya ngambil pelajaran kewarganegaraan. Empatinya tuh tinggi banget gitu ya. Iya, makanya salah satu bentuk respon saya cinta negara sebagai warga negara, yaitu saya melindungi kompleks saya. Luar Komplek biasa. perumahan saya lindungi. Dengan saya mengitari komplek itu. Luar biasa. Semoga nih Sobat Gibah dimanapun Anda Betul sekali. berada boleh mencontoh sesuatu yang positif yang Pak Fajar lakukan ya. Hal tergila yang dilakukan adalah sangat positif. Betul Siang sekali. bolong jalan-jalan ya. Lupakan yang namanya takut hitam, Bro. Nah, kalau malam Iya. jalan-jalan untuk ya mengurangi tingkat kejahatan. Jadi dia volunteer Iya, untuk betul bisa sekali. memonitoring apakah aman kompleknya atau tidak. Ya, Pak Fajar memang luar biasa. Salam Betul. super, Pak. Sekaligus saya juga mengawasi kalau ada tingkat keramaian dan perkumpulan warga. Saya ngusir nanti. Luar biasa, Pak, luar biasa. Sambil saya nanti bawa panci sama bawa wajan, saya lemparin itu.
Luar biasa. Masih ada panci Pak, tambahan cadangan kalau dilempar? Masih. Oh masih, baik-baik. Luar biasa ya Iya, jawaban Pak gitu. Fajar ini. Aduh, sangat terinspirasi nih pasti teman-temannya dengan Pak Fajar. Baik, kita beralih ke Mbak Asri. Mbak Asri, Mbak Asri ini apa nih Mbak? Kalau misalnya hal yang paling tergila lah, udah bosen, gue mau lakukan ini gitu. Udah bosan ya aku kalau udah bosan itu japri-japriin chat staff mengingatkan report harian, karena kan pada bandel nih ya, kadang ditungguin gitu tapi tetap gak ngirim gitu. Apalagi yang namanya Pak Firman itu Mbak, ya kadang saya sudah WA jelas tapi tetap Luar biasa. tapi tetap nanya gitu report apa yang dikirim itu, jadi saya tuh murka Ini gitu Mbak. ini wadah yang Jadi tepat kalau Pak. bosan, Wadah yang tepat, marahin aja. iya, jadi saya mau mencurahkan nih unek-unek saya ke Pak Firman khususnya gitu ya. Iya Bahwa benar. kalau report itu tahu diri gitu ya. Oh. Jadi sebelum saya buka tuh Anda harus sudah kirim gitu ya. Oh, siap. Dan Iya. satu lagi, jangan format PDF ya Mbak, karena Oh, siap. Aduh. kirim report tuh formatnya PDF Mbak, padahal saya harus mensummary itu laporannya beliau gitu. Luar biasa ini. Jadinya saya kalau bosan saya emang gitu Mbak, cari kemurkaan gitu terhadap orang. Kemurkaan, iya. Biar rame gitu WhatsApp saya. Tolong itu Pak Gitu aja Pak sih. Firman itu dibantu ungkapan hati Siap. seorang Mbak Siap. Asri. Dan ini Siap. masih positif ya. Ini masih Iya, berhubungan sangat dengan positif sekali. pekerjaan. Iya, betul. Ini message yang mau saya sampaikan bahwa walaupun WFH reportnya tetap ya daily ke saya gitu, jadi saya bisa absensi, jadi kalian bisa gajian gitu. Terima kasih. Pak Firman, ada yang mau Siap. ditambahkan untuk jawaban dari Mbak Asri? Baru saya tinggalkan di sini podcast kita, biar aja kalian berdua ngobrol. Gimana, Pak? Ya, kalau Mbak Asri nggak mau PDF, saya kirim yang image aja, Mbak. Iya, nggak apa-apa kalau bisa image Iya, bapak iya. aja, tinggal saya Masih report ke sama, atasan Pak gitu ya. Firmannya masih yang sama pintu keluar. Ya, jadi Sobat Gibah, kalian sudah mendengar semuanya. Tadi suka duka, hal tergila apa yang dilakukan selama berkepanjangan home learning ini ya. Kita nggak pernah tahu ya. Kejadian seperti ini kita benar-benar tidak mengantisipasi bahwa kita punya 1001 cara untuk mengantisipasi keboringan kita. Itu nggak mungkin ya. Pasti kita akan ada rasa jenuh banget ya. Ini walaupun saya sebagai MC sebenarnya saya ingin ditanya, tapi sudahlah, abaikan saja gitu, saya sebagai seorang penanya-nanya begitu ya. Baiklah, saya mau bertanya dong gitu ya kepada kalian, khususnya kepada narasumber yang sudah kita bayar, bisa dikatakan cukup mahal gitu. Saya mau ke Hanum. Hanum masih di situ? Hanum, halo, jangan pergi dulu Hanum, kamu udah dibayar mahal. Hanum. Masih. Halo. Oke. Jadi Hanum, saya mau nanya, dalam wabah yang sangat membahayakan ini, kamu takut nggak sih sebenarnya? Takut banget. Takut banget. Oke. Kira-kira home learning ini kan sudah kita lakukan, udah mati gaya pula. Tapi ada nggak positif apa yang kamu dapatkan selama ini terjadi, selama wabah corona ini terjadi? Selama wabah corona ini menyangkut tentang kuliah atau yang gimana, Miss? Anak Sultan bebas. Iya, benar juga. Kalau soal positifnya sih, saya jadi lebih serius dalam mengerjakan tugas-tugas dari Bapak dan Ibu dosen ya. Oh, karena kita dosen-dosennya pantas ngomongnya begitu. Yang ngomongnya agak dari hati yang paling dalam aja, Hanum. Jadi Hanum nggak bisa nyontek, jadi Hanum ngerjain sendiri gitu, Miss. Oh, oke. Lebih spesifik Dawet ya. Oke. Lebih spesifik. Lebih fokus belajar ya, Hanum ya. Ya, lebih fokus. Terus apa lagi ya positifnya? Jadi ya yang nggak gimana sih nih, soalnya biasa hari tanpa virus ini juga Hanum selain kuliah ya diem di rumah. Mungkin maksudnya Iya, sama aja sih. tidak lebih banyak ngaji gitu, misalnya istighfar.
Cie. Kalau itu kan memang sudah kewajiban. Waduh, kayak gini-gini nih. Saya langsung kalah 1 poin. Luar biasa, kewajiban berarti nggak mesti disebut ya. Begitu ya. Oke, ada tambahan lagi Hanum? Udah, Miss. Oke, kamu jangan pergi loh. Kita udah bayar di depan loh pembayarannya semua gitu ya. Oke, kita beralih ke Joan. Joan, ada nggak hal positif yang kamu ambil selama home learning ini atau dengan wabah penyakit corona ini? Ada sesuatu yang kamu ambil atau nggak ada ya? Udah nggak apa-apa, kita tutup aja podcast ini. Banyak sih. Oh, gila banyak. Apa aja tuh? Kayak di keluarga juga kita semakin dekat. Karena nggak mungkin 24 jam kita main gadget. Pasti kita ngobrol, main bareng, monopoli. Jadi kita semakin dekat. Halo, signalnya mungkin tidak bagus ya. Halo. Halo. Oke. Lanjut. Tadi nggak kedengaran, Miss? Tadi keputus-putus. Biasa, saya tahu kamu lagi di hutan. Nggak apa-apa, kita paham. Ulangi lagi mungkin teman-teman. Udah gitu juga polusi di dunia juga berkurang kan. Terus banyak juga orang yang semakin nunjukin sisi kemanusiaannya, donasi gitu-gituan, lebih enak lah kelihatannya gitu. Oke. Ya, 2 narasumber ini ya sangat bagus ya. Maksudnya mereka juga bisa memaknai sesuatu yang positif di antara kejenuhan, di antara ketidaksiapan kita menerima sebuah musibah besar yang bukan hanya Indonesia saja yang menimpa, tetapi negara dunia ya. Semua negara yang ada di dunia ini mau tidak mau semuanya mengalami penyakit yang sangat membahayakan, yaitu penyakit corona. Nah, mungkin saya nggak semuanya nanya ya, tapi saya mau bertanya ke Feni. Feni, halo Feni. Feni tidur nih. Fen. Halo. Lagi ada makanan kebetulan saya tadi. Oke. Fen, tadi lo belum pernah, tadi gue gak nanya lo ya, sorry gue lewat nih. Fen, sebelum gue tanya berikutnya, nih mau nanya yang tadi terlewatkan. Tadi lo udah jawab gak sih hal tergila apa yang lo lakukan selama ya pekerjaan di rumah gini? Belum jawab. Berarti lo jawab dong sekarang. Gila ya. Kalau gue make up nih, dandan, tapi pakai baju tidur keluar rumah, nggak tahu faedahnya apa. Tapi gue pengen dandan aja gitu. Udah kayak cabe-cabean sih sebenarnya, tapi nggak tahu betul cuma mau beli Jelly Potter di depan gitu kan, atau nggak beli makan di depan. Cabe Tapi make up. Tapi make upan aja gitu, saking gabutnya. Bohong, Miss, bohong. Padahal dia jarang mandi. Kalau dia meeting video call gitu, dia tuh yang nggak mandi, Miss. Kalau pagi Betul, iya, betul. kadang malas, justru gue mandinya sore. Oh iya, sama itu juga kan nggak mandi per 3 hari. glowing. Pagi 3 hari. Guys, Mandinya nunggu hujan. Woi, ini nggak buka boroknya Feni. Dia cuma bilang dandan. Dia Sekali ya. dandan, nggak tahu untuk siapa. Pernah mandi, Miss. Enggak, kemarin juga gue kan ada workshop online kan, terus gue belum mandi, terus gue berpikir, udahlah gue dandan aja, berarti kira mandi sama orang workshop, ya udah gue dandan, padahal gue belum mandi. Luar biasa Feni. Berarti orang-orang seneng dong ya ngeliat lo yang banyak munafikan itu ya. Muka udah fresh, ternyata lo belum mandi pula. Tapi ya masih harum dong Fen. Masih, tadi baru mandi, kemarin gak mandi 2 hari. Iya, luar biasa dengan bangganya lagi. Ih, saya mah ngeri juga ya deket Feni. Tapi gak apa-apa, ini kan podcast, ya kan gak sebelahan gitu. Oke, itu hal tergila yang Feni lakukan. Jadi dia berdandan, tapi gak tahu untuk siapa. Walaupun dia ke warung, ya gak sih? Tapi bisa jadi kan ada tukang ojek. Kita gak tahu jodoh kita di mana, ya gak Fen? Gak gitu juga. Salah ya? TV dong. Mungkin ada koko-koko ganteng gitu kan di daerah Grogol, ngeliat notis gitu kan. Iya, bener. Kan dari mata dulu baru lihat mandi apa enggaknya. Bener gak, Fen?
Tapi tapi berarti dilihat doang ya, Fen, nggak dihirup ya, Fen ya. Iya, lihat doang. Dipandang, hanya dipandang. Malah bahaya itu ya. Katakan udah semerbak gitu. Lucu banget nih Fanny. Ya ini tim hore-horenya Saint Mary ya, ngomongnya ceplas-ceplos tetapi lucu ya. Itu memang Fanny ini orangnya jujur sedunia ya. Jadi ya dimaklumi dengan jawaban-jawabannya yang sangat konyol. Nah sekarang Fan mau nanya ke kamu nih, kira-kira kamu ada ininya nggak sih positifnya kamu memaknai semua bencana yang sedang terjadi ini, dan ya akhirnya kita stuck di rumah. Ada sesuatu yang masih positif nggak yang kamu pikirkan atau yang kamu ambil? Atau positifnya apa ya? Gak ada sih, karena saya di rumah ya, di kosan gitu ya. Positif gak ada dampak positifnya. Mungkin kalau saya di rumah, positifnya saya bisa kumpul sama papa saya karena saya jarang pulang gitu kan toh. Tapi ini saya nggak pulang juga ke rumah. Jadi gimana, nggak ada positifnya, kayaknya sama aja bagi saya. Malah bosen. Oke, ya terima kasih untuk jawabannya sangat jujur ya. Oke, buat Fanny sih nggak ada positifnya ya. Fan, tapi lu nggak sering berdoa Fan akhirnya? Enggak sih, biasa aja. Cuman, gue ada cerita lucu nih. Jadi gue punya pacar. Jadi pacar gue ini bilang kemarin. Lu punya pacar Fan? Hoak. Udah punya. Seriusan? Topik Fan? hoak. Seriusan. Gue Topik nggak hoak. percaya Fan. Seriusan. Dan ini nggak lagi hoax kan kata teman-teman? Enggak, ini enggak hoax. Siap. Oke, boleh Fen, walaupun saya suaranya agak-agak nggak percaya. Gimana Fen, gimana? Oke, gitu. Iya, jadi waktu pas kemarin gue ketemu dia gitu kan, gue bilang, dia bilang, aku mau pulang dulu ya, udah mau maghrib. Terus aku bilang, ya ngapain pulang, tak dulu pulangnya, ngobrol dulu. Enggak, aku tuh udah sholat dari subuh gitu kan, subuh, zuhur, asar. Nah maghrib masa aku nggak sholat sama isya, kata gitu. Terus dia bilang, kan ini lagi musim corona, aku takut nanti kalau misalnya aku meninggal nanti aku nggak punya amal. Terus kamu pernah nggak sih ngebayangin kamu tuh kalau lagi mimpi tiba-tiba mimpi kiamat gitu kan, terus kamu bangun-bangun nangis, terus kamu nggak punya amal. Saya digituin. Jadi dia sholat pas ada corona doang, pas gak ada corona dia nggak pernah sholat. Super sekali. Aduh. Itu coba sebutkan namanya siapa itu, boleh dikunjungin. Sangat menginspirasi. Soalnya itu Renaldi Zakaria. Sangat menginspirasi sekali, Fen. Berarti sholatnya boleh dijamak ya? Iya, padahal saya bilang udah ganti aja salat maghribnya sama salat tahajud. Sebelah kamu kok bego sih, orang beda gitu. Iya, Fanny ya. Ya, itu ada jam-jamnya, Fan ya. Jadi sebelum kita dikeroyok, Fan, tolong ya pembahasan tentang agamanya agak-agak di kanan kiriin dikit. Ya, tapi itu seputar tentang ya bicara kerohanian ya. Kita nggak bicara untuk supaya kita terlihat rohani tiba-tiba gitu ya. Tapi ini memang merefleksikan diri. Ya, apalagi sih nggak kita renungkan kalau nggak ngambil positif dari semua musibah yang terjadi. Ya nggak sih? Mau komplain, apa yang mau dikomplainin? Orang udah terjadi. Terus mau ngapain lagi? Mau memarahi? Emang semuanya akan selesai kalau kita marah-marah? Enggak kan? Jadi kita coba berusaha untuk mengambil positif dari setiap kejadian ya. Kalaupun Fanny masih melihat satu sisi yang biasa aja, nggak ada yang positif ya, that's normal. Karena kenapa? Fanny juga tidak berkumpul dengan ayahnya. Biasanya Fanny weekend berkumpul dengan ayahnya. Tapi satu sisi Fanny kan berkumpul dengan yayangnya. Yeah. Selamat ya Fan. Senang banget nih Fanny sekarang udah punya gebetan. Semoga langgeng dan saling mengisi satu sama lain. Oke, kira-kira ada yang mau ditambahkan nggak teman-teman? Hubungan atau pesan dan kesan yang mau ditambahkan untuk seputar home learning untuk mahasiswa kita yang ada di rumah atau rekan-rekan kita yang bekerja di rumah. Silakan, ada yang mau memberikan advice begitu, 1-2 kata mungkin. Any one of you guys? Udah cukup gua. Terwakilkan. Wakilkan semuanya ya. Hanum Oke. mau bilang Cukup sih. Oh. kita semangat, Miss. Kenapa? Hanum, kenapa? Kita harus semangat buat semua orang yang kerja di rumah ataupun yang masih harus keluar.
Ya, tetap semangat. Thank Jangan you. lupa masker sama hand sanitizer. Oh iya, ucapan terima kasih kepada tenaga medis. Iya. Betul sekali ya. Ya, kami support dan kami selalu mendoakan yang terbaik dan kepada garda yang paling depan yaitu para medis, sehat selalu untuk kalian, tetap semangat tadi dari teman-teman katakan. Ya, semua kebaikan yang kalian lakukan dengan profesinya yang sangat mulia itu akan dibalaskan semuanya untuk kalian. Ini kayak udah buka puasa. Semoga wabah corona cepat berlalu lah, Bu. Udah pasti ya. Itu harapan Iya. kita semua dan jangan berkelanjutan. Karena kalau misalnya diprediksi ini katanya panjang cerita sih ya sampai beberapa bulan ke depan. But anyway, nggak ada yang tahu ke depan ya. Tapi setidaknya setiap kejadian yang ada di sekitar kita boleh kita maknai yang positif saja. Setuju ya teman-teman ya? Setuju. Setuju. Ini Pak Fajar masih di Gunung Kawi tinggalnya? Halo Pak Fajar? Mas, masih on bu. Kejar anjing. Lagi kejar anjing. Pak Fajar emangnya selalu aneh-aneh sumber-sumber dari Pak Fajar tadi burung, ayam, ojek. Tahu bulat, somai. Iya, Karena jadi memang dia tuh nyari sinyalnya jalan-jalan, Fer. oh ya biasa dilakukan ya. So, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini untuk memberikan support untuk meramaikan podcast kita yang kedua. Dan terima kasih untuk narasumber kita Hanum dan Joan dan teman-teman marketing di sini dan staff Saint Mary. Semua yang berpartisipasi untuk acara podcast kita pada sore hari ini. Well, nama kita memang Gibah, tapi ingat loh, kita punya tagline, Gibah bukan sembarang gibah loh. Nah, jadi teman-teman, kita mau sharing ini untuk mengisi waktu kalian. Semoga apa yang kita bicarakan bisa diambil makna positifnya. Dan selama liburan, bukan liburan ya kalau menurut saya, tetapi kayak tadi yang dibilang home learning, aktivitas di rumah benar sekali, itu bisa kalian maknai dengan sesuatu yang positif. Jaga kesehatan dan juga ketika keluar jangan lupa perlengkapan harus dipakai. Tadi Hanum menyampaikan untuk pakai masker, sanitizer ya, dan juga jaga jarak. Itu sangat dibutuhkan sekali. Semoga semua yang terjadi sekarang ini dapat selesai ya. Semoga kita akan bertemu dalam waktu dekat karena sudah saatnya kita mengakhiri ini. Karena waktunya sudah mau habis. Sedih banget. Kenapa? Sedih banget. Asal jangan mengakhiri hidup, Bu. Oh, jangan. Iya, jangan dong. Iya, kita akhiri podcast saja. Iya, ini belum buka puasa Pak ya. Nah, jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya dan juga teman-teman yang ada di rumah. Semoga apa yang kami bicarakan pada sore hari ini menjadi suatu hal yang membuat kalian happy karena kami bisa menemani home learning kalian di rumah atau kerja dari rumah dengan penuh keramaian karena kami ada untuk kalian. Saya Judith, saya dari Saint Mary dan teman-teman dan juga Hanum dan Joan mengucapkan terima kasih.